Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait riset ekuitas air mineral dalam kemasan aqua. Anggota kelompok, yakni yang pertama ada saya sendiri, M. Fatkhuluda dengan NIM 02, kemudian ada Muhammad Nadil Fakhrian dengan NIM 012, ada Sasti Putri Salsabila dengan NIM 045, ada Aunik Nila Arum Jendani dengan NIM 074. Pertama, pendahuluan. Ini latar belakang, berbagai jenis usaha dengan cepat berkembang pesat seiring semakin tingginya persaingan dalam dunia industri. Salah satu industri yang berkembang cukup luas di Indonesia adalah AMDK atau air minum dalam kemasan. Aqua merupakan merek AMDK yang sangat dikenal masyarakat di seluruh daerah dari perkotaan sampai dengan pedesaan. Mengutip penelitian sebelumnya, penelitian ini menyarankan PT Aqua Golden Mississippi untuk terus meningkatkan ekuitas merek perusahaan karena ekuitas merek yang tinggi mempengaruhi nilai-nilai perusahaan di mata konsumen. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap ekuitas merek air mineral Aqua di kota Surabaya. Untuk rumusan masalah, bagaimana? Yang pertama terkait tingkat kesadaran, yang kedua tingkat asosiasi, yang ketiga tingkat persepsi kualitas, yang keempat tingkat loyalitas merek konsumen terhadap merek air mineral Aqua. Dan untuk tujuan penelitian, yakni menganalisis dan menginterpretasi. Yang pertama terkait tingkat kesadaran, yang kedua tingkat asosiasi, yang ketiga tingkat persepsi kualitas, yang keempat tingkat loyalitas merek konsumen terhadap merek air mineral Aqua. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi mahasiswa, yakni dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari terkait dengan mata kuliah riset pemasaran dan menyelesaikan penugasan mata kuliah riset pemasaran. Kemudian yang kedua bagi manajemen Aqua, yakni sebagai landasan bagi pihak terkait untuk pihak Aqua untuk meningkatkan kualitas dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan produk terkait dengan pandangan masyarakat. Kemudian tinjauan pustaka. Aqua merupakan pelopor industri air minum dalam kemasan pertama di Indonesia yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi. Pada saat ini, Aqua sendiri memiliki beberapa kemasan botol plastik yang beredar di pasaran, diantaranya yaitu botol plastik ukuran 330 ml, 600 ml, dan 1500 ml, dan kemasan gelas plastik ukuran 250 ml, serta kemasan galon 19 liter. Ekuitas merek merupakan sekumpulan aset yang berkaitan dengan merek, nama, dan simbolnya yang bisa menambah atau mengurangi dari nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan kepada perusahaan maupun konsumen. Aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek bisa dikelompokkan dalam 5 kategori. Jadi yang pertama kesadaran merek, yang kedua asosiasi merek, yang ketiga persepsi kualitas, yang keempat loyalitas merek, dan yang kelima aset-aset merek lainnya. Untuk uji validitas, menurut Ghazali, uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan atau valid tidaknya kuesioner. Uji validitas kebanyakan dilakukan terkait dengan tiap-tiap pertanyaan yang ada pada kuesioner. Metode yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah memakai nilai korelasi, yaitu mengkorelasikan skor antar butir pertanyaan yang masing-masing memiliki data ordinal. Uji reliabilitas. Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang sudah valid. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable berarti instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur berulang kali ukur objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Rumus yang digunakan untuk mencari koefisien Cronbach alpha adalah sebagai berikut. Dengan keterangan RI sama dengan koefisien reliabilitas Cronbach alpha, K sama dengan jumlah item soal, sigma isi kuadrat sama dengan jumlah varian skor tiap item, isi kuadrat adalah varian total. Dan kriteria pengujiannya yang pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih dari sama dengan 0,60 maka reliable, dan jika nilai Cronbach alpha kurang dari sama dengan 60 maka tidak reliable. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas dan jika mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Menurut Walpole tahun 1995. Important Performance Analysis. Menurut Ciptono tahun 2011, teknik ini dikemukakan pertama kali oleh Martina dan James pada tahun 1977 dalam artikel mereka Important Performance Analysis yang dipublikasikan di Journal of Marketing. Pada teknik ini, responden diminta untuk menilai tingkat kinerja atau realita dan ekspektasi atau harapan terhadap suatu layanan. Kemudian rata-rata tingkat realita dan harapan tersebut dianalisis dengan metode Scatterplot membentuk diagram Importance Performance, yang mana sebuah X mewakili realita, sedangkan sebuah Y mewakili harapan. Yang ketiga, metodologi penelitian.
Jadi data pada penelitian ini merupakan data kualitatif untuk pendekatan metodologi survei. Terus data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pribadi yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara online berupa Google Form. Penelitian survei dilakukan di Kota Surabaya dan dilakukan secara online. Waktu penelitiannya dilaksanakan selama 1 bulan, dihitung dari tanggal 8 April sampai 10 Mei tahun 2022. Dari pengumpulan datanya, pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan teknik purposive random sampling yang digunakan untuk memperoleh responden yang dapat mewakili karakteristik umum. Jumlah responden yang digunakan berdasarkan pendekatan perhitungan rumus Lawler sebagai berikut, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N kuadrat. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei atau angket. Survei atau angket yang isinya berupa pertanyaan tertulis menggunakan Google Form dan dilakukan secara online. Berdasarkan perhitungan rumus Lawler, maka dapatkan responden sebanyak 100 orang. Selanjutnya, hasil yang pembahasan. Karakteristik responden. Untuk karakteristik responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 62% dan perempuannya berjumlah 38%. Untuk responden dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 13%, untuk usia 20-30 tahun 79%, dan untuk usia 31-40 tahun 6%, dan lebih dari 40 tahun 2%. Untuk responden dengan pekerjaan pelajar atau mahasiswa sejumlah 79%, pegawai negeri 3%, pegawai swasta 9%, wira swasta 8%, dan TNI 1%. Selanjutnya adalah penghasilan per bulan, di mana sebanyak 61% responden adalah tanpa penghasilan. Selanjutnya, sebanyak 79% responden menjawab iklan TV sebagai sumber informasi dan untuk mengetahui merek Aqua. Selanjutnya adalah uji validitas, di mana terdapat 24 item pernyataan dinyatakan valid karena nilai p-value senilai 0,00 kurang dari alfa senilai 0,05, sehingga semua pernyataan dalam dimensi importance dan performance sudah memiliki validitas dan semua item dapat dijadikan sebagai alat info data dan tidak perlu ada perevisian pada kuesioner. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dari masing-masing data, dapat diketahui nilai Crown Batch Alpha untuk pernyataan butir 1 sampai dengan 18 serta butir ke-21 sampai ke-24 mempunyai nilai Crown Batch Alpha yang berada lebih dari 0,9, yang artinya memiliki reliabilitas yang sempurna. Selanjutnya, untuk pernyataan butir ke-19 sampai 20 memiliki nilai yang berada di antara 0,7 sampai 0,9, yang artinya pernyataan tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi, sehingga semua komponen dinyatakan reliable. Selanjutnya, brand awareness. Yang pertama ada top of mind. Aqua sendiri menduduki peringkat pertama, di mana sebanyak 81% responden menyebutkan Aqua adalah merek pertama yang responden ingat berkaitan dengan air mineral dalam kemasan. Selanjutnya adalah brand recall, di mana merek Aqua menempati urutan ke-7 dengan 4,427%, yang artinya sebanyak 4,427% dari keseluruhan responden menuliskan Aqua pada ingat tertentu. Selanjutnya adalah brand recognition dan brand unaware. Berdasarkan hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa semua responden yang harus diingatkan akan keberadaan merek Aqua adalah hanya sebanyak 1%, karena merek Aqua sudah melekat kepada 99% dari total responden walaupun tanpa diberikan bantuan pengingatan kembali. Dan mayoritas responden, yaitu 100% dari total keseluruhan responden mampu mengenali merek Aqua baik tanpa diberikan bantuan maupun diberikan bantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai brand unaware dari merek Aqua adalah 0%. Berikut adalah piramida dari brand awareness. Selanjutnya adalah brand association, di mana seperti yang kita lihat di tabel sebelah kanan, ini ada variabel harga terjangkau mudah ditemukan dan sertifikasi BPOM dan halal, di mana nilai p-value-nya senilai 0,074, sehingga pengujian bisa kita berhentikan dari sini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, maka variabel-variabel yang membentuk brand association dalam benak konsumen pada merek Aqua adalah
harga terjangkau, mudah ditemukan, sertifikasi BPOM dan halal, serta kadar pH air yang baik. Lalu selanjutnya adalah perceived quality. Bisa kita lihat di kuadran 1 terdapat atribut harga yang terjangkau, mudah ditemukan di pasaran, memiliki sertifikasi BPOM dan halal, kadar pH air yang baik, image perusahaan yang baik, dan pelayanan konsumen yang baik. Sehingga atribut-atribut ini kami rasa perlu terus dipertahankan oleh Aqua. Selanjutnya di kuadran 2 ada kemasannya baik dan aman untuk tubuh serta kemasan yang ramah lingkungan. Dikarenakan di kuadran kedua ini memiliki importance yang tinggi sedangkan performance yang rendah, maka diharapkan atribut ini bisa dilakukan pembenahan. Selanjutnya di kuadran ketiga ada atribut model atau bentuk yang menarik, konsep pemasaran iklan yang menarik, serta brand ambassador. Memiliki importance yang rendah sehingga tingkat performance yang rendah pun tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. Lalu di kuadran yang keempat terdapat variabel ukuran yang bervariasi, di mana di kuadran 4 ini memiliki importance yang rendah namun performance yang tinggi, sehingga diharapkan pihak manajemen Aqua sebaiknya mengurangi fokus perhatiannya pada atribut ukuran yang bervariasi. Selanjutnya adalah brand loyalty. Yang pertama, switcher. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen Aqua jarang berpindah merek karena faktor harga dan memiliki nilai rata-rata sebesar 2,46. Sedangkan yang benar-benar sensitif terhadap harga berjumlah 10 orang atau 10%. Baik, selanjutnya adalah brand loyalty dalam kategori habitual buyer. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen Aqua merasa ragu-ragu atau setuju sehingga keputusan pembelian Aqua karena kebiasaan sebesar 2,80. Sedangkan yang benar-benar membeli karena kebiasaan berjumlah 66 orang atau 66%. Selanjutnya adalah brand loyalty dalam kategori consumer satisfied buyer. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen Aqua merasa puas dan sangat puas adalah sebesar 3,11. Sedangkan yang benar-benar membeli karena puas meskipun harus mengeluarkan biaya peralihan berjumlah 88 orang. Selanjutnya adalah kategori consumer liking the brand. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen Aqua merasa setuju karena menyukai merek tersebut adalah sebesar 3,09. Sedangkan yang benar-benar menyukai merek Aqua adalah berjumlah 89 orang. Selanjutnya adalah brand loyalty dalam kategori konsumen committed buyer. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata konsumen Aqua merasa kadang-kadang menyarankan atau mempromosikan kepada orang lain sebesar 1,91. Sedangkan yang termasuk committed buyer berjumlah 20 orang. Nah, selanjutnya adalah ditampilkan piramida brand loyalty. Berikut penjelasan singkatnya adalah committed buyer sebesar 20%, liking the brand sebesar 89%, satisfied buyer sebesar 88%, habitual buyer sebesar 66%, dan switcher sebesar 10%. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu dari sisi brand awareness. Berdasarkan ekuitas kesadaran masyarakat, dapat diketahui bahwa merek Aqua cukup dikenal oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan sebanyak 81% responden mengingat produk Aqua di ingatan pertama mereka. Sedangkan 4,47% responden mengingatnya pada ingatan kedua. Selain itu, cukup dikenalnya merek Aqua juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya responden yang tidak mengenal produk air mineral dalam kemasan merek Aqua. Dan hanya terdapat 1% responden yang harus diingatkan kembali akan keberadaan dari merek Aqua. Dari sisi brand association atau hal-hal yang diingat oleh responden mengenai merek Aqua adalah harga yang terjangkau, barang yang mudah ditemukan, sertifikasi BPOM dan halal, serta kadar pH air yang baik. Selanjutnya, berdasarkan ekuitas persepsi kualitas atau perceived quality, menghasilkan beberapa kelompok yang menunjukkan bahwa dari dimensi perceived quality untuk atribut kemasan yang baik dan aman untuk tubuh dan kemasan yang ramah lingkungan perlu diperlakukan pembenahan. Pembenahan pada kedua atribut tersebut perlu dilakukan karena masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu,
terdapat atribut di mana pihak manajemen Aqua sebaiknya mengurangi fokus perhatiannya pada ukuran yang bervariasi, yaitu P6. Sedangkan atribut yang harus dipertahankan oleh Aqua agar dapat unggul dalam pasar adalah harga yang terjangkau, mudah ditemukan di pasaran, memiliki sertifikat BPOM dan halal, kadar pH air yang baik, image perusahaan yang baik, dan pelayanan konsumen yang baik. Selanjutnya, dari sisi brand loyalty, diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar konsumen air mineral merek Aqua mempunyai loyalitas yang tinggi. Nilai loyalitas yang tinggi dapat dilihat dari persentase konsumen yang ada pada pembeli setia, yaitu committed buyer, di mana committed buyer sendiri sebanyak 20%. Sedangkan konsumen yang menyukai merek itu sebanyak 89%, dan konsumen yang puas yaitu satisfied buyer sebanyak 88%. Justru jumlah konsumen yang berada pada level habitual buyer atau membeli karena kebiasaan sebanyak 66%, dan switcher atau berpindah-pindah merek sedikit yaitu 10%. Jadi, keterkaitan pelanggan terhadap merek Aqua sangat tinggi, sehingga nilai ekuitas merek Aqua sangat tinggi. Untuk saran yang pertama, perusahaan perlu mempertahankan atribut-atribut yang telah sesuai dengan harapan konsumen, dengan memberikan perhatian dan mempertahankan atribut tersebut, serta mengurangi perhatian pada atribut-atribut yang tidak menjadi prioritas konsumen. Saran yang kedua, perusahaan perlu membenahi atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen, namun perusahaan masih belum melakukan performa dengan baik, yaitu pada atribut kemasan yang baik dan aman untuk tubuh, serta kemasan yang ramah lingkungan. Dan saran yang terakhir adalah perusahaan sebaiknya melakukan studi tentang perilaku konsumen produk Aqua secara berkala, misalnya dengan menyediakan tempat untuk kritik dan saran bagi konsumen. Hal ini diharapkan dapat membantu evaluasi bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk, maka kepuasan pengguna terhadap produk juga akan lebih meningkat. Baik, itu mungkin dari presentasi kelompok kami, kelompok 13. Mungkin ada salah kata yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.